1 hari, Betul. ya kan? Betul. Nah, saat ini kita punya persiapan hampir 10 hari. 10 hari. Dengan TC di Bali, Iya. kemudian di Jakarta, sekarang sudah di Jakarta. Nah, artinya Catatan menarik saya bukan pada pemain diaspora kalau besok lawan Cina. Ada 2 pemain lokal kita yang sekarang secara statistik dan secara kondisi mereka harusnya sedang lagi baik. Mudah-mudahan nggak terlalu euforia Indonesia ya. Satu diuntungkan, satu diuntungkan tuan rumah, pendukung dan persiapan klub. Ole ole ole, halo sobat Berita Jatim, kembali lagi kita di Berita Jatim Sport. Kembali lagi kita akan mengulas soal sepak bola, soal olahraga. Kali ini kita akan membahas soal timnas Indonesia yang kita tunggu-tunggu, dan dalam waktu dekat kita akan menghadapi Cina dan Jepang. Nah, di depan saya sudah ada narasumber kita yang sudah memakai baju merah-merah, yang kayaknya sudah siap untuk mendukung tim Satu Cina, satu Indonesia. Satu Indonesia. Oh iya, Cina ya podo. Abangnya kan. Iya. Yang pertama ini Ketua SIWO PWI Jawa Timur, Mas Erwin, juga mantan juga jurnalis olahraga kita. Dan yang satu lagi juga jurnalis sebenarnya, tapi sekarang sebagai Ketua Askot PSSI Surabaya, Mas Rocky Makbar. Oke, kita langsung saja Mas Rocky. Kita lusa kita akan bertanding melawan Cina. Iya. Mungkin Mas Rocky punya analisa atau prediksi bahwa kira-kira nanti kita lawan Cina seperti gimana? Oke. Sebetulnya kalau sebelum mau memprediksi ya kan, saya coba buka-buka catatan ya kan. Ada satu hal yang menarik ya kan. Kalau kita ngomong saat timnas Indonesia kalah 1-2 oleh Cina. Waktu era Sintayong. 2-1 Kalah kan. Ya, Kalah 2-1 di Nah, sama kekalahan Indonesia 1-5 dari Australia. Saat eranya si Patrick Kluivert. Tahu nggak apa kira-kira yang jadi kesamaannya? Sama-sama kalah. Itu pasti. Tapi yang jelas ada kesamaan gini. Kita di 2 game itu dengan pelatih yang berbeda. Betul. Terlalu agresif, Terlalu untuk ofensif. Betul, ya kan. Nah, sayangnya kenapa saat Kluivert, ya mungkin karena Kluivert juga belum cukup punya waktu itu ya kan. Tapi dia punya mindset baru yang mengubah pola permainan di era sebelumnya, di era Sintayong. Tapi lupa dengan catatan yang menyebabkan kegagalan kita. Padahal harusnya waktu kita pertemuan pertama lawan Cina itu kan secara possession menang. 70%. Dan karakter yang kita tahu di era Sintayong itu kan sebetulnya sangat defensif progresif. Jadi dalam artian banyak main di belakang, Menunggu bola. menunggu kesempatan untuk Counter attack. baru counter secara agresif. Nah, sayangnya pelajaran itu tidak digunakan juga oleh Patrick saat ketemu Australia. Dia malah langsung secara frontal mengubah mindset bermain timnas untuk ofensif. Ya, ini mungkin karena Kluivert itu adalah dia saat di timnas, saat di klub dulu memang terbiasa dengan offense ya kan. Nah, dia tidak mau istilahnya melihat kondisi bahwa apakah pemain kita, baik itu pemain kita ngomong secara keseluruhan ya kan, diaspora ataupun bukan, itu memang sudah bisa menerapkan itu. Saya rasa mungkin waktu lawan Australia si Patrick berpikiran bahwa dia kan banyak pemain-pemain dari Belanda juga yang secara mindset mungkin juga mereka sudah diajak untuk bermain lebih pada offense ya. Tapi ternyata kan gagal. Tapi berarti apa artinya nanti lawan Cina di Senayan akan mengubah skema itu atau gimana? Soalnya kemarin pas waktu lawan Bahrain, kita nggak terlalu defensif sih menurut saya. Untuk ball position aja kira-kira masih 50-50 kan kemarin. Nah, pertanyaannya saat kita besok lawan Cina tentunya kan dia mempelajari bukan hanya saat dia gagal ketika membawa
Indonesia lawan Australia, tapi juga ada pelajaran berharga dari pertemuan sebelumnya. Ketika kita kalah dengan mungkin cara atau strategi yang salah, yang kurang tepat. Jadi bisa jadi lawan Cina besok, Patrick Kluivert juga akan coba mengembalikan pada karakter seperti halnya di pelatihan sebelumnya, ya kan? Secara defensif tapi progresif, ya kan? Itu saya rasa sih ini yang mungkin kita perlu lihat apakah dia akan menghilangkan perjudiannya, ya kan? Untuk berpikir secara realistis, ya kan? Toh 2 gol kekalahan kita dari Cina waktu itu juga akibat hal yang kurang lebih sama dengan 2 gol saat kita kalah 1-5 dari Australia dari serangan balik, ya kan? Kalau saya rasa itu. menurut Mas Hermin gimana Mas? Kalau saya memang berpikiran begini, lawan Cina ini kan tidak segampang lawan Bahrain atau apa yang sebelumnya. Tapi saya lihat ada tidak terlalu keegoisan dari Patrick Kluivert untuk mempertahankan komposisi yang ada. Artinya dia akan belajar dari pengalaman saat Betul. kalah dari Australia. Dari pemanggilan main, kecuali kalau Ratnar Rakman itu tidak sakit, mungkin dia panggil itu. Stefano Lillipali akan parkir. Saya pikir dari pemanggilan itu sudah terlihat Patrick Kluivert punya rencana tersendiri untuk mengkemistrikan pemain-pemain yang sudah menjadi pilihan utama sebelumnya untuk lebih dimatangkan kembali. Mulai dari di Bali, pemilihan di Bali dan sebagainya. Saya pikir tidak hanya seorang Patrick Kluivert, tapi ini satu tim PSSI memikirkan kenapa kok tisnya di Bali. Mengukur kelembapan juga. Mengukur kelembapan Jakarta dan Bali hampir sama. Walaupun toh lebih panas Bali sebetulnya daripada Jakarta. Nah, ini yang menjadi posisi utama kenapa kok persiapan Cina itu betul-betul dimatangkan. Tidak mau taruhan istilahnya, tidak mau gambling. Ini harus diraih betul. Apalagi terakhir Patrick Kluivert mengatakan di konferensi pers dengan CICS yang mengatakan yang penting menang. Lah, ini kan hampir sama dengan pernyataan Sintayong sebelumnya kan. Sepak bola itu yang penting menang gitu, yang penting menang. Artinya ini saya pikir mempertahankan konsep lama tapi meramu dengan strategi pemain-pemain yang dia sangat paham dengan karakter Belandanya. Itu. Nah, ini yang jadi persoalan gini, saat ini semua yakin kita akan bisa menang lawan Cina. Mulai dari persiapan, kalau kita lawan Australia, persiapan mepet itu jadikan alasan kan. Betul, 1 hari. Betul. Ya kan? Betul, ya. Nah, saat ini kita punya persiapan hampir 10 hari. 10 Dengan TC di Bali, kemudian di Jakarta, sekarang sudah di Jakarta. Nah, artinya semua yakin akan menang dan wajib 3 poin. Yang jadi pertanyaan, misalkan kalau lawan Cina kita kalah, apa yang terjadi? Nah, kalau lawan Cina kalah, mungkin ini yang jadi semangat. Saya pikir mental para pemain-pemain yang dia diaspora itu saya pikir tidak banyak terpengaruh karena dia ekspektasinya juga masih banyak untuk klubnya dan sebagainya. Dia akan punya prestasi akan gitu. Yang paling justru down ini kan yang membiayai PSSI ini. Yang down biaya begitu banyak supporternya ratusan juta penduduk Indonesia ya kan. Malu di publik sendiri, terus bagaimana mempertahankan euforia yang cukup besar. Ini kalau yang biaya itu sudah down, apalagi yang dimainkan. Saya pikir yang paling penting itu yang biaya. Kalau biaya yang semangat, yang main tuh tetap aja banyak semangat. Saya pikir begitu. Karena kalau kita kalah lawan Cina itu otomatis kan menutup peluang kita ke Piala Dunia 2026. Sementara target kita kan lolos, ya kan. Nah sebenarnya untuk bisa memastikan bahwa kita kan gini, kalau misalkan kita menang lawan Cina itu sudah pasti kita akan mendapatkan 1 tiket ke round 4. Ya kan? Betul. Ke round untuk 3 poin untuk mengunci ke round 4. Untuk lolos langsung kita nantilah. Hitung-hitungannya kan masih banyak itu. Kita harus bergantung sama Australia, bergantung sama Arab Saudi. Nah itu peluangnya ada tapi kecil menurut saya. Tapi dengan menang lawan Cina, kita sudah pasti akan mengunci ke round 4. Minimal. Nah, untuk bisa memastikan kita ke round 4, menang lawan Cina, kira-kira selain kita belajar dari pengalaman Kluivert yang di Australia, secara taktikal lah, apa yang harus dilakukan Kluivert? Karena gini, banyak pemain andalan kita kan absen.
Ya. Mulai dari Ratnar Oratmangun, Martin kemudian ada Pas, Sandy Marcelino. Martin Pas, Marcelino. Akumulasi. Secara taktikal dan taktik, Sebetulnya ya kan kita mungkin melihat komposisi 22 pemain besok yang akan diturunkan dari 32 yang kemarin diajak bergabung di pusat latihan, ada catatan menarik sebetulnya ya kan. Bahwa kita tidak harus melulu berharap pada 1-2 pemain. Kita punya pengalaman ketika Tom Haye waktu itu kita harapkan, tapi kan ada di momen tertentu tidak sesuai ekspektasi, mungkin secara kondisi dan sebagainya. Catatan menarik saya bukan pada pemain diaspora kalau besok lawan Cina. Ada 2 pemain lokal kita yang sekarang secara statistik dan secara kondisi mereka harusnya sedang lagi baik. Eki dan Yakob Sayuri. Eki saat ini dia seperti bertransformasi kembali ya kan. Dia kalau nggak salah 12 gol, 7 assist. Dan dia mungkin saat ini kondisinya adalah terbaik dari di sebelum-sebelumnya, ya kan. Termasuk kita tahu Yakob Sayuri. Dia secara jumlah gol kalau nggak salah ya kan antara 7 atau 8. Ya kan? Dan juga sekian assist, 6 assist kalau nggak salah di Liga 1. Dalam artian kita bisa berharap itu bisa dilihat sebagai potensi besar untuk pembeda dibandingkan dengan pertemuan kita sebelumnya saat lawan Cina ya kan. Nah, makanya catatan menarik saya justru game lawan Cina besok, saya akan penasaran melihat lini depan kita. Ya, tentunya kita pengganti Marcelino sama Ragnar ya. Dalam artian kan Marcelino memang sering kali diisi di gelandang serang atau bertahan ya kan. Dan kita sudah pernah tahu kok ketika melihat pick terbaiknya Yakob saat yang lawan siapa ya? Irak. Yakob assist itu Piala Asia kalau nggak salah ya kan. Lawan Irak. Begitu dasarnya seorang Yakob ya kan. Eki kita pernah tahu potensi dia saat mungkin di U16 ya kan, yang ya kita nyebutnya waktu itu wonderkid ya kan. Nah, saya mungkin lebih penasaran pada itu. Selain tentunya kita punya sosok nomor 9 oleh Romane ya kan. Nah, saya rasa mungkin dari 3 nama itu jika memang dipasang besok, ya kita punya optimisme sih. Ini menarik catatan sampean Mas Rogi. Artinya apa? 3 pemain, ada beberapa pemain penggantinya Marcelino yang absen. Ini semuanya dari Liga 1 loh. Liga 1 ya. Yakob Liga 1, Eki Liga 1, Stefano Lillipali itu juga bisa menggantikan Marcelino. Beckham juga mungkin. Beckham Putra. Ya. Karakternya ini adalah false nine semua. False nine. Termasuk misalkan Yakob dia bisa di sayap, ya kan. Kalau misalkan kemarin Eliano Rendes saat dia datang mungkin masih bisa masuk. Tapi ini Eliano juga absen kan. Artinya semua pengganti pemain sayap bahkan false nine-nya untuk mendampingi Eliano semuanya dari Liga 1. Iya. Ini menunjukkan Liga 1 kita ini kebanjiran pemain penyerang. Tapi memang Erick Thohir sejak awal meyakinkan kita harus punya 3x11 gitu kan. Dan ini sudah dipenuhi betul oleh Erick Thohir 3x11. Ketika keadaannya Ragnar sakit, terus Eliano seperti itu. Sandy Ward seperti itu, tapi dia tidak akan panik sekarang ini. Ada Sen Patinama. Dan jangan lupa, Yakob sendiri kan sebetulnya versatile sekali ya kan. Versatile. Tidak harus di depan. Ya kan. Tapi dia juga bisa memulai dari belakang ya kan. Nah, ini mungkin yang ya opsi-opsi yang terjadi besok cukup banyak. Selain memang beberapa pemain kita mau ngomong misalkan Jay Ides misalkan ya kan. Bagaimana dia punya peran krusial dan makin menunjukkan kematangan dia ya kan. Itu kalau ngomong Jay Ides. Kalau kita ngomong Rizky Ridho di Liga 1 bagaimana dia makin matang di lini bertahan maupun membantu dalam tapi menarik Pak Rogi. 3 di belakang nantinya itu Pak. Akankah Rizky Ridho yang dipasang atau masih Silkers yang dipasang? Nah ini sebelum bahas ke sana mungkin kita berdiskusi kira-kira
3 center back Iya. atau pakai 4. 4. Ada full back ya kan. Iya. Nah, ini yang mungkin Kalau kan Kluivert itu kan dia sebenarnya lebih cenderung kalau misalkan dia kemarin pas waktu pegang di klub sama di timnas Kurakow itu kan kebanyakan dia memakai 4 back, ya 4 pemain belakang. Itu yang dia terapkan saat lawan Australia. Dia terapkan saat Australia. Buktinya dia kembalikan lagi posisi Betul. 3 Saat dia back, lawan Bahrain. Iya. cuman itu tentu pasti dengan pertimbangan ya kan. Kita ketika punya Verdong, Iya. nah kan sayang sekali kalau tidak dioptimalkan. Iya. Cuman untuk penyeimbang fullback kanannya lah ini yang Kevin jadi, bisa jadi opsi, Iya, opsi. ya kan? Atau kalau memang ingin bertahan, ingin kuat fullback yang juga secara ofensif, opsi-opsi lain tentunya juga ada ya kan? Iya. Itu. Kalau ngomong selera. Ya. Kalau posisi kiper kan otomatis Nah, pasti 90% Emil. 99%. 99% aku Emil. Iya, Emil. Ini juga sebetulnya ini juga jadi berkah juga sih ya kan. Kita kan kemarin sangat menanti-nantikan ya kan? Iya. Cuman memang Martin Paes lah adalah pilihan pertama karena secara dia sudah beberapa game terlibat sebelumnya ya kan. Nah, mungkin lebih tepatnya ini adalah momen debut Emil. sebagai starter kan pastinya nanti besok ya. Ya kita boleh berbicara meskipun secara statistik sebetulnya Emil hanya 15 kali bermain di seri B Palermo kalau nggak salah ya. Musim ini sebetulnya secara statistik belum pada posisi sebaik Sekonsisten Martin Paes Iya. atau mungkin Martin Paes juga ya kan yang kompetitif. Tapi kita tahu lah secara kualitas yang mungkin benar 99%. tanpa mengurangi rasa hormat kita ke Nando kan ya. Betul. Tapi secara kualitas bukan secara kualitas, pengalaman dia di seri B, pengalaman mungkin Emil memang lebih pas lah untuk Dan ini momen tepat dia untuk dia debut nang ngarepe supporter pisan ya. Nah, betul. Pas iku. Soal selera 3 pemain belakang. Nah, ini sing tadi kalau misalkan kita lihat di pertandingan lawan Bahrain, 3 ini kan dikembalikan lagi saat lawan Australia. Miss Hilgers yang jadi starters. ya, Hapner cadangan. betul. Ya kan, termasuk Rido. Nah, dikembalikan lagi saat lawan Bahrain, 3 center back kita ini dikembalikan lagi. Jay Isets, Rizky Rido sama Hapner. Sekarang Miss Hilgers kembali lagi, kira-kira Coba secara selera. Flashback aja. Saya sebelum selera, saya flashback ke belakang. Ketika melawan Cina, Miss Hilgers pertama kali diturunkan. Begitu dia datang, tidak ada chemistry, tidak ada satu sama sekali sehingga dia permainannya seperti itu. Bahkan sampai punggungnya dilewati Asnawi pada begitu bagaimana dia sampai begitu. Kevin Dick pun juga seperti itu mengalami cedera yang begitu hebat. Ketika Australia pun tidak ada waktu sama sekali untuk chemistry. Apakah ini setelah di Bali ini yang kalau melihat media yang di media sosial PSSI Dia terlambat datang loh. dia terlambat datang Ya kan? terlambat Dia datang nggak ikut sejak awal. sejak awal. Nah ini apakah tetap dipasang tapi begitu masih ada waktu cukup banyak untuk menyatukan Miss Hilgers kepada pemainnya, apalagi kalau melihat fokus di Bali itu yang diungkapkan di media itu adalah fokus mengkemistrikan. Betul. Mengkemistrikan psikologis secara total psikologis. Ya. Saya pikir kalau latihannya biasa-biasa mungkin seperti biasa, tapi bagaimana kayaknya Patrick Kluivert ingin menyatukan main antara diaspora dengan itu, lebih menyatukan. Bonding, lebih tepatnya mungkin bonding. Dan itu pilihannya ini, nah kalau 3 ini, kalau memang sudah ada chemis di antara Messi, mungkin Miss Hilgers 140 miliar dicadangkan. Lah yo. 140 miliar, bro. Berarti Ceides, Rizky Rido dan Hilgers. kalau 3 ya. Iya. Nah, kalau pilihannya hanya 2, misalkan pakai fullback, ya mau nggak mau mungkin saya rasa kalau fullback ya Verdong, Ides, Rizky Rido dulu. Iya. Baru yang kanannya ini yang kita memang masih Kevin Dick. bisa juga dia yang di. Tapi tunggu dulu, Kevin Dick ini mengalami kelelahan begitu hebat ini. Itu kan ada masa istirahat kan sekarang dia sudah datang. Bisa Ada recovery lah. Selalu kemarin Karena sekarang ini walaupun kemarin cedera, ini masuk peak performance-nya Kevin Dick. ya. Saat dia final
Liga Denmark sama Piala Denmark. Iya, Pak Lir. Ya. Dia menggandengkan dua piala Khawatir itu nanti kan. klimaks juga. Tapi ini menarik antara kita harus menentukan 3 pemain belakang atau 4 pemain belakang, ya kan? Kalau seleranya Kluivert sebenarnya kan 4 pemain belakang. Ya. Nah, iki sakjane sing garai bengong iku pelatih. Lek misale kurang pemain atau pemain itu cedera, pusing. Iya. Tapi iki pemain yang banyak bagus-bagus Banyak. juga pusing. Ya. Enak nih. Ya, bengong gitu loh. Ada faktor lain ya kan, karena analisa saat kita kalah waktu lawan Cina itu kan juga ada problem komunikasi, terutama di lini belakang waktu itu ya kan. Jadi selain masalah juga yang memang belum cukup waktu untuk bonding, Iya. ya kan. Itu mudah-mudahan sisi plusnya itu sudah teratasi. jadi masalah ya kan. Cuman kalau ini kita bisa ngomong dari bahasa komunikasi, Jeides, kipernya Emil misalnya. Emil. Mau ngomong bahasa Itali bisa, ya kan? Ya kan? Baik Ides maupun Iya, betul. Tapi Emil. pernyataan Ijes terakhir di konferensi pers sempat wartawan menanyakan bagaimana Anda dengan Emil. Sering dia ketemu dengan Emil. Betul. Nah mungkin Tapi tidak selalu intens ini gitu loh. ya. Terus kalau Rizky Ridho sendiri, kita dengan Ides sudah nggak ada, nggak nggak ada ada, masalah, iya. mungkin karena sudah cukup sering dalam sekian iya, game terakhir, ya kan. Saya sih kok malah lebih condong pada akan diturunkan 4 4. fullback, ya kan. Artinya 4 CB dan fullback, ya kan. Artinya berarti Hilgers sama Rizky Ridho bisa bersamaan diturunkan. Nah, kalau opsinya 3 memang akhirnya ya itu tadi yang idealnya ya kan. Tapi kalau mungkin saya rasa mungkin Rizky Ridho tetap Main. lebih paling kuat posisinya dia untuk di start. Saya ya daripada kalau Hilgers. kalau pilihan kalau menurut saya sih Hilgers mungkin masuk ya, tapi memang kalau dari statistik Hilgers di klub itu juga sering bikin blunder ya. Betul. Bikin blunder itu yang mungkin jadi keraguan juga di Petri Tapi sebenarnya kalau ngomong soal chemistry, sebenarnya tiga center back kita yaitu Itses tengah, Hapner di kiri, sama Rizko di kanan. Ini sebenarnya kalau ngomong banyak orang awam, chemistry-nya sangat bagus. Sangat bagus. Artinya kalau ngomong gambling, kita nggak gambling kalau misalkan kita mengubah komposisi 3 pemain belakang ini. Jangan salah loh. Hilgers itu waktu Cina itu kesalahan gol kedua Hilgers Ya, gitu. Betul. Itu nggak ada chemistry antara Ijes sama Betul. Hilgers. Betul. Dia pada warna mancing Siapa offset yang atau mau, enggak? Mancing offset apa enggak? Itu tidak ada chemistry dua orang. Ini jangan sampai terjadi sebetulnya. Berarti ini pilihan dari Kluivert ya kalau misalkan dia pakai 4 pemain belakang atau 3 pemain belakang kan itu. Tapi kalau aku pribadi sih sangat rawan kalau kita mengubah 3 komposisi pemain belakang ini itu menjadi 4. Iya. Karena kalau 3 pemain belakang ini kan kita masih bisa pola ini masih bisa 3-5-2 atau 3-5-2-1 ya kan. Nah, kalau misalnya 4 saya nggak tahu ya apa yang Sebetulnya ada alternatif lain yang ini mungkin dulu pernah diterapkan Sintayong ya kan. 5-4-1. 5-4-1 ya kan. Ya itu karena dia punya Verdong juga ya kan. Ya itu tadi yang benar-benar kita sifatnya itu bermain dulu dari belakang ya kan. Terus menciptakan counter attack ya kan. Progresifnya itu kemudian ya kan. Boleh itu. Nah, itu kan juga jadi alternatif. Ketika pilihannya ketika susah menentukan 3 atau 2 saja sebagai center back, berarti kan 3 bisa terpenuhi. Ada Ides, si siapa? Rizky Ridho dan Hilgers tanpa mengurangi ya kan. Tapi kita bisa mengandalkan let's say kiri ada Verdong, kalau saya malah berpikiran Yakob biar yang mengisi di sayap kanan ya kan. Lalu tengahnya itu kan kalau saya lihat ya tentu Tom Haye, lalu si siapa Jenner, ya kan, dan satu lagi mungkin, nah ini yang menarik. Saya lebih milih Ricky Kambuaya untuk mencairkan apa di lini tengah itu ya kan. Pengganti Palu Pessi. Betul. Cuman kan sepertinya 5-4-1 itu tidak akan dipakai kalau kita bisa kita punya bayangan di awal tadi. Karena kita punya 3 depan yang karena gini, kita ini kan lawan Cina kan harus menang. benar. Ya kan?
kalau kita memakai 5-3-1 artinya kan kita harus bertahan untuk menunggu bola. Ya memang selama ini yang diterapkan Sintayong kan itu dan itu memang efektif. Ya. Nah, saat ini kita ini butuh poin. Kalau misalnya kita sudah memasukkan lebih dulu baru kita memakai 5-3-1 apa 5-3-2 nggak masalah. Kita kan harus mencuri poin dulu baru bisa mengamankan. Inisiatif harus dari kita ya kan. Makanya Ya. itu. Tapi ya nggak juga. Cina sendiri kan tentunya masih berjuang Betul, untuk bisa Cina dapat juga harus. setidaknya dia slot ke round 4 ya Iya. kan. Kalau melihat karakter Cina sih dari 2 pertandingan itu dia karakternya emang power ya. Powerful. Loh, feeling Block to block feelingku gitu. besok ini Cina akan menyerang lebih Iya, terbuka. Itu berbeda iya. saat kita lawan di Cina sana, sana. iya. Mereka kan lebih bertahan. Iya, iya. Ya kan. Nah, Iya. sekarang ini mereka harus menang minimal. Mereka itu sesumbar bahkan akan mengalahkan kita 3-0. Iya, sama Ya kan? dengan dia lakukan pada Australia, butuh menang lawan Australia pada waktu sehingga dia mampu mencetak gol lebih dulu di Australia dan memang dia block to block, artinya bukan box to box tapi block to box, artinya dia kick depan, blok langsung blok itu. Ya. Mainnya seperti itu Cina. Oke, kalau misalkan Mas Rocky dari Kluivert, 3 pemain belakang selera sampean siapa ya? Sepakat itu tadi. Hubner? Di beberapa kondisi dia juga belum punya kematangan keputusan, emosional, sisi emosional ya kan. Itu yang masih jadi PR buat dia ya kan. Oke. Dan bahkan Hubner nanti banyak dijadikan momentum oleh Cina. Ya, Bisa jadi karena Cina akan main keras seperti halnya yang dilakukan lawan Australia. betul. Dan kalau memang Patrick Kluivert paham, memang saya pikir paham ya, sangat paham dengan permainan Cina. Dia bahkan mungkin dia sudah melatih set piece bola-bola mati. Ya. Karena Cina bakalan main power nanti, bakal main power. Karena sampai dengan saat ini psikologi Cina itu sangat tertekan sekali mau berangkat ke Iya. Karena mereka terbebannya kan harus menang dan itu minimal 3 gol karena dia selisih sama Indonesia kan Ya. selisih golnya bagusan kita. Kita -6, dia -12. Ya kan? Mudah-mudahan nggak terlalu euforia Indonesia ya. Satu diuntungkan, ya satu diuntungkan tuan rumah, pendukung dan persiapan kelembapan sudah matang ya. Terus situasional lebih dulu di Jakarta daripada Cina. Cina baru tanggal 3 besok. Tanggal 2 ini masih lama. Tanggal 3 besok datang. Tentu masih dia ada waktu 1 hari untuk lihat situasi lapangan macam-macam. Saya pikir kurang. Saya pikir kurang. Dan dia pikir kan Cina kan suhunya emang lebih banyak suhu dingin. Melihat Jakarta akan kaget gitu lah kan Jakarta kan. Dan lebih banyak. Moga-moga ya. Itu mudah-mudahan. Jakarta. Keuntungan ini jangan dianggap misalkan euforia yang terlalu tinggi bagi supporter, pasti yang enggak lah. Seperti yang halnya kita terlalu ekspektasi tertinggi ketika bertandang ke Cina dan akhirnya dia jeblok seperti itu. Ya. Dan juga terjadi di Australia, kita sangat bangga punya pemain kelas dunia dan sebagainya sehingga bermain 4-4-2. Setelah permainan oke lah. Eropa banget ya. Eropa banget. Tapi Jangan Jeblok. overconfident lah intinya Overconfident, seperti itu ya. Ya. Oke, kalau misalkan plank kiri sama plank kanan, Verdong sama Kevin Dix udah debat lah. Ya kan? Ya. Walaupun Kevin Dix kita juga belum benar-benar menemukan tingkat yang performa terbaiknya ya kan. Seperti hanya ketika ngelihat di sisi kiri. Verdong kan kelihatan banget Sangat konsisten. perannya Ya. terus Ya, konsisten. betul. Nah ini ya mudah-mudahan besok mungkin dia akan bisa ditunjukkan. Karena kan di game sebelumnya dia juga secara performanya juga Ya. kalau nggak salah Kemarin lawan Bahrain dia sih malah lumayan sih. ya. Nah, ini kita belum melihat potensi terbaiknya dia. Tapi moga-moga iki ya ketularan aura dia juara di Denmark ya kan? Ya kan? Ya dengan rasa percaya. memang saya takut kan tidak ada karakter seperti Marcelino yang muncul ya. Nah. Itu yang Marcelino ini kan berbeda itu. Dikasih kebebasan muncul ke sana Dan kemari. dia jadi penghubung yang baik. Ya. Apakah Stefano Lillipali bisa? Itu soalnya bukan karakter Stefano Lillipali juga. Saya rasa Stefano mungkin lebih pada jadi opsi Ragnar ya. Karakter sing hampir sama. cadangan, Cadangan, ya. mungkin pengganti. Karakter sing hampir mirip ambek Marcelino itu Beckham saja nih. Ya, cuma masalahnya kan dia juga. Nah, ini Nah, kita ngomong Marcelino dengan usianya yang juga masih muda, tapi dia kan
cukup matang Ya. di era STY. Dan cukup vital, diberi posisi yang vital, ya kan? Walaupun harus kita akui, dia juga masih naik turun. Terkadang juga luar biasa, tapi juga beberapa kesempatan malah zonk dan mungkin juga membuat blunder, ya kan? Ini menjadi pertanyaan semuanya pengamat bahwa siapa yang mengganti Marcelino itu? Masih belum ada karakter itu masih di seluruh tim. Belum ada, masih belum ada. Yakin loh. Stefano Lillipali bukan lah. Kalau Ragnar boleh lah Stefano Lillipali ya. Ya, kalau karakter itu. Terus si Nathan mungkin yang Nathan karakternya nggak anu dah. Sedikit bertahan. enggak juga sih, dia juga bisa didorong. Kalau kan kemarin- tadi opsi yang saya tadi sebutkan tadi, yaitu Ricky Kambuaya kita Kambuaya. berharap. Nah, Ricky Kambuaya sih aku rada setuju. Cuman kan gini, Ricky Kambuaya artinya 3 pemain tengah, ya kan? Terlepas dari flank kiri sama kanan, Veldong sama Dix, Tom Hai, no debat. Ini pasti starter ya. Pendampingnya anggap aja Ricky Kambuaya. Dan Sing Jenner. dadi jangkar iki Jenner. Jenner. Iya. Lek Joe Lopez sih kemarin mainnya musuh Bahrain lumayan loh. Ada keterbatasan secara usia dan mobilisasi, ya kan? Secara kemampuan dia sudah nggak muda lagi sekarang, ya kan? Tapi menurutku wingi mainnya ya lumayan ya Joe Lopez sih. Ya, tapi mungkin itu akan menyesuaikan dengan bagaimana pertarungan di lini tengah besok. Secara lawan, ya kan? Karena menurutku yang paling vital ini nanti bisa di lini tengah memang. Betul. Karena Cina itu mau nggak mau akan pemain terbuka. Apalagi lek misalnya DE wis ngegulno dhisik kita kemasukan ya. Ya. DE pasti akan bertahan toh. Iya. Nah, Cina seperti ini itu. kalau melihat pertandingan terakhir lawan Australia, seperti itu. Artinya kayak seperti bermain rugby itu. itu apakah kita itu sanggup pasti itu. Saya pikir dari dua kali pertandingan tadi Cina itu memang full power ya. Ketika kick off itu kayak gitu. Jadi ngeblok sini, box sini. Ya sama-sama ngebox itu sama-sama. Tapi keyakinan saya sih kita bisa, karena ya selain karena kemarin pertemuan pertama kita kalah itu karena kesalahan dari kita sendiri, ya kan? Iya. Ya, nggak ada yang menyangka kok mereka bisa kalah. mengalahkan kita, ya kan? Waktu itu, ya kan? Bukan kita masalah overconfidence, nggak, tapi secara permainan memang sebetulnya mereka ada tanda kutip sedikit beruntung juga saat itu, atau mereka mungkin jeli sekali untuk memanfaatkan keteledoran kita. Nah, besok saya rasa saat lawan Cina nanti, Kluivert sekarang juga pelatih kita, tim pelatih kita, ya kan, tanda kutip, ya kan, itu kan pasti juga sedang menganalisa, ya kan, plus minusnya dan sebagainya. Tapi saya rasa kans kita untuk menang Masih tinggi. besar, ya kan. Masih tinggi. Cuma pertanyaannya adalah kalau itu gagal. Mau. Nah, kalau kita kan harus mengkalkulasi 3 poin wajib untuk kita bisa paling tidak menjaga nyawa. Kalau tidak round 3 berarti ada round 4, ya kan? Nah, kalau itu tidak terjadi, Iya. kita ngomong ke pertandingan berikutnya lawan Jepang. Nggak mungkin, Aduh. nggak mungkin. Walaupun Yang bermain banyak Paralimpiade informasi, ya? betul. Tapi kan kita sudah tahu, ya kan. Nah, ini what next? Ya kan, itu yang jadi pertanyaan kita sebetulnya. Ya ini memang ya makanya pertaruhannya kan di laga Cina ini. Kalau misalnya kita menang, kita lolos ke round 4. Kalau misalnya kalah, nah ini wis gak ono harapan sih menurutku. Walaupun kita di Jepang menurunkan U23, kira-kira peluangnya musuh Jepang U23 ya apa Indonesia? Ini kalau kita bisa bicara ya, kita dan Jepang itu kayak misalkan kita ngomong perbandingan mereka mempersiapkan itu sudah puluhan tahun. Sementara kita baru puluhan minggu. Ya kan? Jadi itu mission, saya bisa sebutkan itu mission impossible. Terbaik mungkin kita bisa ulang 1 poin misalkan. 1 poin nggak akan berharga buat kita lolos ke round 4 persen. Nah, itu. Nah, saya sih punya asumsi bahwa kalau itu gagal, terus apa yang terjadi berikutnya? Ya wes kita pulang. Bubar sudah. Nah,
Nah, ini pertanyaan bubar ini apa ini? Saya Bubar. Gini, sekarang ini ada semangat tim nasional ya. Pemain asing salah satu semangatnya mereka itu yakin bahwa Indonesia bakal lolos ke Piala Dunia. Salah satu diaspora mau bergabung dengan Indonesia, walaupun sebagian besar memang masih darah Indonesia. Itu yang utama, semangat itu yang menjadi keinginan dia gembor-gemborkan ke seluruh teman-temannya di Liga Belanda. Ini Indonesia ini negara besar. Tapi kalau tidak lolos itu, tentu semangat mereka juga turun. Kecuali kalau yang punya duit ini sudahlah kamu enak-enak sudah sini Indonesia. Mungkin kurang sepakat juga sih, sorry ya kan. Saya lebih pada mengamati gini, potensi pemain, ya kan. Saya coba buat catatan fakta menariknya. Ini kalau kita ngomong pemain yang saat ini ya, walaupun ada yang masuk atau mungkin sementara akumulasi atau cedera, saya coba menghitung 32 squad yang kemarin sempat diajak, minus Ragnar ya kan. Kalau coba saya kalkulasi, average usianya itu masih 25,4. Dalam artian, nah ini kita ngomong, kalau kali ini kita nggak lolos, kan butuh nunggu 4 tahun lagi. 4 tahun lagi. 3 atau 4 tahun lagi. Paling hanya 5-6 pemain yang mungkin itu akan sulit karena faktor usia. Misalkan kita ngomong paling tua itu kan Lili Pali sekarang 35, 4 tahun 39. Lalu Jody Amat 33 jadi 37. Si Joy dulu, si Pelusi 32 sekarang nanti 36. Terus Sandy Walsh 30 nanti 34. Terakhir Tom Hay ya. Sekarang 30 nanti 34. Nah, selebihnya J.I.Des sekarang masih 24. Dengan saat ini dia menjadi vital di klubnya. Kita ngomong 4 tahun lagi berarti prime-nya dia. Kiper oke lah. Baik Pas maupun Emil sekarang 28. Tapi jangan salah kan, kiper 32 masalah, itu justru masih matang-matang. Lalu kita ngomong Rizky Ridho. Ya kan? Terus kita ngomong mulai Hubner, Jenner, even Marcelino, lalu Strike juga ya kan, Ole Romine juga yang masih di 22 ya kan. Jadi saya rasa ya kita mungkin kalau ini gagal, ya kita harus optimis melihat ke 4 tahun ke depan. Ini kan rencananya juga PSSI sudah mengkolem beberapa pemain diaspora di bawah U23 kan? Saya mungkin lebih nggak sepakat kalau kita terus menambah hal-hal seperti itu ya. Yang terpenting gini, kita kan nanti besok nunggu bagaimana output internal kita, seperti Egy maupun si Yakob ya kan. Dan kita juga jangan salah bahwa sekarang kalau ngomong pemain lokal kita bukan hanya melihat diaspora. Tapi ada figur produk dalam negeri juga di situ, ada Rizky Ridho atau Marcelino atau Hernando atau si Egy misalkan. Saya rasa itu bisa dijadikan standar aja yang mau di-achieve oleh anak-anak, jutaan anak yang akan bermimpi suatu saat saya akan membela timnas. Nggak usah melihat Tom Hay atau J.I.Des yang prosesnya itu kan kita nggak tahu. Kita bisa lihat bagaimana Rizky Ridho, bagaimana Marcelino ya kan, atau Egy atau Yakob yang secara track record perkembangan mereka ya kan, itu kita bisa tahu. Cuman PR-nya adalah sudah siapkah kita dengan formula yang baku untuk bisa menciptakan Rizky Ridho berikutnya, Marcelino berikutnya, atau Egy berikutnya. Nah ini yang jadi PR bersama sih. Iki menarik, iki ngomongnya sebagai ketua PSSI. Surabaya gini. Memang sebelumnya kan Erick Thohir sudah ngomong kan bahwa kalau ini ya jangka pendek, jangka panjangnya adalah sistem yang harus pembinaan yang diatur sedemikian untuk munculkan Marcelino dan Rizky Ridho terbaru gitu. Itu yang diharapkan. Nah, mulai dari infrastruktur semua sudah memadai, artinya dibangun beberapa stadion dan sebagainya, dan sistem liga pun lambat laun diperbaiki. Nah, dari ini mungkin
jangka panjangnya harus muncul setara dengan standar Marcelino dan skripsi. Tapi betul. Silakan, tapi kan menarik. Ngomong dari perspektif. Tapi kan menarik, enggak Iya. vibe-nya timnas sekarang, Iya. pengaruhnya ke grassroots di Surabaya ya, Mas? Saya rasa ya, vibe grassroots itu selalu luar biasa. Dulu maupun sekarang. Even sekarang timnas saat ini seperti apa ya kan. Tapi kalau misalkan kita bisa bermain di Piala Dunia, itu tentunya pasti akan mendorong lagi vibe yang lebih gila lagi ya kan. Cuman maaf, ini kritik buat kami, buat kami di PSSI atau kami melihatnya di PSSI juga. Kita belum melihat apapun. Kalau tadi sempat nyampe, oke, dibangunlah stadion-stadion, lalu sistem itu masih menurut kami hanya puncak wacana. puncak gunung esnya aja Puncak gunung yang diperhatikan. Kita boleh nggak usah jauh-jauh, kita lihat Jepang, revolusi pembinaan sepak bola Jepang Itu sudah itu sudah dilakukan kalau nggak salah 20 atau 25 tahun yang lalu ya kan. Dan itu tidak hanya menyentuh ke puncak gunung esnya, tapi sampai ke bawah bagaimana sistem itu diterapkan. Sehingga yang terjadi, mereka sudah memanen itu sejak tahun 2000 ketika mereka jadi mungkin Piala Tuan Rumah. 2002 2002 ya kan. Tapi setelah itu, karena mereka memang secara masif, sehingga konsistensi mereka kan terus terjaga. Di event Piala Dunia berikutnya, selalu lolos sampai sekarang. Mudah sekali mereka meloloskan diri. Lalu di tiap tahunnya itu terus tumbuh. Di episode terakhir mereka bisa membuat tim-tim yang dari negara yang sudah mapan itu dibuat takluk juga. Nah, ini konsistensi. Makanya aku rada seneng Mas Bro. Misalnya lini serang kita ini akan nantinya lawan Cina ini nanti juga akan didominasi pemain Liga 1. Kita akan ada mudah-mudahan dipasang. Mudah-mudahan dipasang. Ada Yakob, ada Egy, ada Lili Pali, ada Beckham Putra. Ini kan yang akan kemungkinan yang akan backup absennya Marcelino. Aku seneng karena ini produk Liga 1 kabeh. Nah, yang jadi pertanyaan dari tingkat grassroots untuk bisa memiliki standar di timnas, apa yang harus kita lakukan? Ya balik lagi, jadi dalam banyak kesempatan semua pasti sepakat bahwa kita harus sebetulnya dulu pernah kan kita punya konsep Villanesia. Nah, kabarnya bagaimana itu? Gak jalan. Padahal kan itu kan kita kalau Villanesia mungkin lebih berkiblat pada Spanyol. Itu bagus sebetulnya. Cuman apa yang terjadi berikutnya? Ganti era PSSI, ganti era kepelatihan, kiblatnya ganti lagi. Iya kan? Nah, sementara masih ini jujur saya ngalamin ya kan. Masih banyak sekali kita itu ngapa-ngapain. Makanya ini mungkin ngenteni dirtek PSSI Bro. Ini kita belum ada. Kita belum ngapa-ngapain ini. Beban buat Ascot ya sebenarnya. Jujur sekarang beban buat Ascot. Kita ini hanya remah-remah kecil ya kan. Sosok Marcelino dan Rizky Ridho itu apa yang diperbuat oleh Surabaya sehingga muncul dua itu. Ini menarik. Itu daerah semuanya mengatakan seperti itu. Nah, artinya dari tahun ke tahun Persebaya, Surabaya memunculkan pembinaan yang begitu. Dulu kan pembinaan kan Magelang, Surabaya, ya kan? Itu di momen itu betul. Jadi di momen itu gini, ekosistem di Surabaya ini sudah berjalan puluhan tahun ya. Ekosistemnya terbentuk. Kompetisi ada. Kompetisi yang memang kompetisi bukan turnamen ya. Liga ya kan yang secara periodik. Lalu Surabaya ini jadi magnet untuk berdatanganlah potensi-potensi itu. Terus mereka berkompetisi sehingga muncul ya kan. Cuman ini pertanyaan kritis buat kita juga. Sudah ketemu nggak formula yang tepat untuk kita bisa terus memproduksi
Rizky Ridho itu bukan, kalau kita sebut Rizky Ridho dan Marcelino itu ya betul ada efek dari ekosistem. Tapi formula untuk menciptakan itu bagaimana? Saya nggak tahu coach trainingnya itu bagaimana. Coach trainingnya itu dari mulai Pak Cardono fokus ke kiblatnya ke Brasil, Pak Cardono, Pak Suarez lagi bergeser ke pengurusan sampai Primavera, kiblat ke Italia, kembali lagi kiblat ke Jerman, ya kan? Sekarang kiblat kemana lagi? Sekarang kiblat dari seluruh susunan pelatih dan tim scouting cuma Simon Tahamata. Sekarang ini kiblatnya sepertinya ke Belanda. Sebetulnya kira-kira itu saya nggak tahu yang dipelajari apakah memang standar internasional atau memang berkiblat seperti itu di coach training. Saya juga nggak pernah ngikuti masalah kiblat sebetulnya sih. Tapi yang saya tadi ini contoh gampangnya untuk menerjemahkan tentang kita ngomong formula ya kan. Itu adalah bagaimana membangun sistem pola pelatihan pola apapun yang itu memang melibatkan semua. Jadi bukan pola pembinaan. Ya termasuk. Jadi misalkan untuk mencari atau menciptakan seorang kiper atau seorang center back dengan standar seperti ini tahapannya mulai usia berapa, apa yang harus dilakukan saat dia berlatih, tidak berlatih pun, ya kan? Nah, ini yang kita di tataran Ascot atau saya juga kebetulan aktif di klub internal Persebaya, Pusura, ya kan? Atau di SSB. Kita juga menerawang sendiri, coba mengadopsi dari mengadopsi dari sini, coba mengadopsi dari sini. Belum ada pakemnya. Ya kita lagi mencari-cari pakem yang paling tepat buat kita. Artinya pakem dari pusat belum ada. Nah, mungkin tidak ada sinkronisasi. Makanya mungkin ini kita masih menunggu. PSSI ini kan belum kedapatan direktur teknis yang pas, masih mencari-cari kan. Mungkin siapa tahu setelah direktur teknis itu direkrut sama PSSI, mungkin akan ada kurikulum yang disetarakan di tingkat-tingkat grassroots. Way out yang paling tepat itu gini, oke, ada direktur teknik, ciptakanlah atau banyaklah banyak melakukan workshop, memperbaiki wawasan para pelatih sebanyak mungkin. Jadi bisa pakai efek efek domino misalnya. Dari sekian jadi sekian, terus kirim ke tiap provinsi kirim ke tiap kota, kabupaten, kota kabupaten turun ke klub-klub anggotanya, sehingga kita punya paling bahasa kayak kurikulum. Kurikulum kita itu nggak beda jauh dengan kurikulum pendidikan kita, yang tiap ganti menteri ganti. Makanya soal sepak bola juga kayak gitu. Kita tunggu saja lah apa yang dilakukan PSSI terkait nanti datangnya direktur teknis. Tapi lek ngomong soal imprembete nang dene ndi. Wis nanggone grassroots, nanggone liga, nanggone kita kan bicara pasca andekan. Iya. Gagal dengan ada Cina. Kekhawatiran kan? Ini gagal. Nah, makanya bubar lagi. Akhirnya kita nggak jelas lagi setelah era Spanyol dengan Luis Milla, Tiki Taka, kan kita Villanesia, terus Sintayong yang pragmatis, tapi Sintayong juga nggak menyentuh sampai ke itu. Lah sekarang punya niat, tapi siapa tahu tekanan publik misalkan ini kita gagal jangan sampai kan. Akhirnya bubar lagi ya. Udah kita kayak kembali mengulang kisah lama terus seperti itu. Oke, nanti pokoknya ngomong timnas itu merembet pasti nang ndi, pasti orang nang liga tapi sepurane bro iki waktune gak akeh. Jadi mungkin untuk segmen ini kita sudahi karena waktu kita juga terbatas. Mungkin nanti Mas Rocky kita undang lagi, Mas Hermin kita undang lagi untuk bahas soal timnas lagi ke depannya seperti gimana. Tapi sekali lagi kita berharap timnas nanti lawan Cina 3 poin. Amin. 3 poin kita mengunci ke round 4. Syukur-syukur kita menang lawan Cina, kita draw atau mugi-mugi Gusti Allah kayak menang nang Jepang, ya kan. Australia ambek Arab Saudi terpleset, kita insya Allah lolos langsung, ya kan. Nah, mungkin sampai sini segmen kita di Berita Jatim Sport. Sekali lagi terima kasih Mas Rocky, terima kasih Mas Erwin. Salam olahraga. Salam olahraga. Ale ale ale. Ale ale ale.